Halo kawan Kadin, bergabung lagi kita di Kadin Bicara, mari ngobrol. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang sangat expert di bidangnya, terutama di bidang K3, yang juga merupakan salah satu komite tetap di bidang ketenagakerjaan bersama kita, Bapak Riki Ardian. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik Pak. Ya Pak, Ya. Bapak udah expert Pak di bidang K3 ini, boleh dikasih tahu Pak profil Bapak sedikit Pak, bagaimana di K3 ini, sudah berapa lama pengalamannya? Ya. Jadi saya pertama kali bekerja itu dari tahun 2015, berarti udah 10 tahun itu memang langsung di bidang K3. Mulai dari ini ya, konsultan selama 3 tahun, habis itu masuk ke konstruksi dan building management, dan sekarang di K3 port handling. Handling. Nah, artinya di logistik di bagian pelabuhan. Berarti semua udah dijalani lah ya? Ya, kurang lebih gitu loh Pak. Ya. Jadi Pak, sebenarnya kalau di K3 ini, apa sih dasar penerapan K3 itu di Indonesia ini gitu Pak? Nah, kalau bicara K3 di Indonesia ini Pak, dasar penerapannya itu yang paling utama adalah undang-undang. Jadi K3 ini sebenarnya legalitasnya cukup kuat Pak kalau bicara Indonesia. Harusnya ya, secara penerapan itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Nah, inilah yang menjadi dasar utama penerapan K3 di Indonesia. Nah, tapi memang kan ini kalau dilihat dari tahunnya ini sudah cukup tua Pak. Walaupun sebenarnya ada pernah isu bahwa ini akan direvisi, tapi sampai saat ini kan tidak ada juga. Nah, makanya ada turunan-turunan untuk memperkuat dan memperbaharui penerapan K3 di Indonesia. Itu mulai dari ada namanya PP nomor 50 tahun 2012 itu tentang penerapan SMK 3. Habis itu ada permen-permennya Pak, Permenaker tentang K3 itu kan ada misalnya nomor 9 tahun 2010 gitu kan. Nah, tentang APD banyak dia Pak. Jadi permen itulah yang memperbaharui penerapan K3 di Indonesia biar mengikuti perkembangan zaman. Berarti ternyata banyak dasarnya ya Pak ya, dari ketentuan hukumnya juga ada, undang-undangnya ada, permennya ada. Ada. Kenapa Pak? Ini tiba-tiba begitu banyak regulasi hukum akan K3 ini, sebenarnya K3 ini di perusahaan itu apa sih fungsinya Pak? Nah, bicara K3 ini kan Pak, singkatannya ini kan keselamatan dan kesehatan kerja. Artinya memang dia menjamin keselamatan baik itu tenaga kerjanya, proses produksinya, aset-aset perusahaan, termasuk hasil produksi perusahaan dan lingkungan. Nah, inilah yang mencakup bicara tentang penerapan K3. Nah, jadi kenapa K3 ini sangat perlu? Ya, dia merupakan sebuah ekosistem dari perusahaan itu sendiri, Pak. Ternyata di K3 ini memproteksi semua bidang proses di perusahaan ya Pak ya? Pasti Pak. Oke, Pak. Itu pasti. Kalau di K3 ini Pak, sebenarnya biasanya ini kan perusahaan sudah tahu nih, Ya. K3 ini ternyata butuh. Tapi kenapa Pak, perusahaan ini masih banyak yang ternyata mungkin di Sumatera Utara ini ya, masih belum banyak menerapkan K3-nya gitu Pak? Nah, ini yang menjadi tantangan sebenarnya Pak di daerah-daerah ya. Daerah-daerah apalagi di Indonesia. Kalau kita bicara tentang di dunia luar, di Eropa misalnya kan, atau di Jepang gitu kan. Saya kada sering sharing dengan kawan-kawan yang pernah pengalaman di Jepang. Itu di sana penerapan K3-nya itu sudah sangat ketat. Bukan hanya bicara regulasi, tapi karyawannya sudah sadar gitu. Nah, tantangan di Indonesia ini sendiri sebenarnya itu seperti apa ya Pak? Seperti dia lingkaran setan juga. Jadi di karyawannya ada, di perusahaannya ada. Di karyawannya apa? Ya bicara pemahamannya Pak. Jadi banyak kita sebenarnya karyawan-karyawan ataupun pekerja-pekerja itu dia belum paham tentang K3. Dia hanya tahu K3 tentang keselamatan kerja biar nggak kecelakaan gitu kan. Tapi sebenarnya kan banyak dia bicara penerapan K3 itu seperti apa gitu kan. Nah, ini tugas siapa? Ini kan sebenarnya tugas pemerintah dan perusahaan sebagai si pemberi kerja. Tetapi pemerintah ini kan punya batasan ya Pak. Nggak semua artinya notabene adalah Kementerian Tenaga Kerja. Kan nggak semua pegawai kementerian itu ataupun dinas di daerah-daerah itu mampu memasuki semua perusahaan. Enggak. Makanya ada perpanjangan tangan dari perusahaan.
Nah, itulah yang personil ahli K3 umum atau ahli K3. Nah, tapi Pak, nggak semua perusahaan ini mampu untuk menerapkan K3. Karena yang pertama, kalau bicara dari segi perusahaan, itu ada biaya Pak, ada cost yang dikeluarkan, itu pasti. Karena ada pelatihan yang harus diberikan. Kalaupun nggak manggil dari luar, berarti harus ada tenaga kerja atau karyawannya sendiri yang mampu memberikan pemahaman atau pelatihan K3. Artinya harus ada orang yang expert. Nah, orang yang expert ini kan dia harus, kalau nggak memberikan pelatihan karyawannya sendiri untuk disekolahkan, atau dia rekrut yang memang sudah expert. Ini kan pasti ya bicara salary lagi kan, Pak, bicara pengeluaran lagi. Nah, ini yang menjadi dilema bagi perusahaan. Dia mau menerapkan K3, tapi dia harus menyiapkan budget ataupun cost yang cukup gitu, cukup besar gitu. Itu dari segi Pak, personilnya. Belum lagi penyediaan APD-nya. APD ini kan kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu harus diberikan secara cuma-cuma, Pak. Dari perusahaan atau si pemberi kerja ke si tenaga kerja secara cuma-cuma. Untuk apa? Untuk melindungi karyawannya, untuk melindungi aset-asetnya, dan untuk melindungi hasil produksinya tadi, Pak. Jadi itu yang menjadi salah satu tantangan penerapan K3 di perusahaan-perusahaan, Pak. Selain tenaga kerjanya juga bicara tadi penerapannya butuh cost yang cukup tinggi. Iya, ternyata banyak kendala ya Pak dalam penerapan K3 ini. Banyak, tapi Pak sebenarnya ini apa ya? Ya mungkin untuk publik juga bisa mungkin bisa jadi edukasi ya. Karena kalau sudah terjadi kecelakaan kerja, ini bisa jauh lebih besar Pak perusahaan keluar biayanya. Karena apalagi sampai fatality atau meninggal, karena ada cost misalnya santunan, habis itu pengurusan biaya rumah sakit gitu kan yang ditanggung oleh perusahaan. Oke, kalau misalnya ada tercover BPJS tenaga kerja. Nah, tapi kan Pak, santunan untuk keluarga ini kan nilainya nggak kecil yang dikeluarkan perusahaan karena sudah hilang nyawa. Nah, habis itu citra baik perusahaan juga rusak. Nah, apabila perusahaan ini banyak kerjasama sama pihak-pihak luar atau kliennya, yang apalagi notabene dengan perusahaan luar negeri ya, ini kan pasti akan mengganggu citra baik mereka. Jadi, nah kalau sudah terjadi kecelakaan kerja di suatu perusahaan ini seperti apa Pak? Gunung es di lautan gitu. Nampaknya aja kecil, tapi di bawahnya itu efeknya sangat besar. Selain ekonomi, citra baik tadi jadi rusak, dan ya pengeluaran-pengeluaran misalnya sekarang naik ke media kan, sekarang nih apa-apa mudah nih naik ke media. Nah, jadi kalau sudah naik ke media nih, wah citra perusahaannya jadi sebar kemana-mana, ini mengganggu bisnisnya mereka juga kan. Nah, jadi banyak deh Pak efeknya, efek buruknya banyak kalau terjadi kecelakaan kerja. Berarti ternyata di K3 itu bukan hanya untuk keselamatan dan untuk keamanan perusahaan ya Pak ya? Iya. Kita bisa membangun citra baik juga ya? Pasti Pak. Nah, ternyata itu kawan Kadin, kalau kita menerapkan K3 ternyata bisa menghasilkan citra baik untuk perusahaan kawan-kawan Kadin juga. Nah, ini Pak, kan kendalanya sudah ada nih. Ya. Bagaimana Pak kita bisa tahu Pak, ini perusahaan sudah menerapkan K3 atau belum gitu? Nah, sebenarnya gampang saja Pak untuk mengetahui perusahaan ini sudah menerapkan K3 atau tidak gitu. Walaupun sebenarnya di SMK, di peraturan PP nomor 50 tahun 2012 tadi itu kan ada syarat-syaratnya untuk penerapan K3. Contohnya harus minimal 100 orang atau mempunyai potensi bahaya. Nah, bagaimana misalnya dia belum ada 100 orang nih karyawannya Pak, apakah dia tidak bisa menerapkan K3 atau penerapan SMK 3? Bisa Pak, bisa, asal poin kedua tadi dia mempunyai potensi bahaya tadi Pak. Nah, caranya ketika bagaimana kita melihat ya gampang. Misalnya dia mempunyai nggak orang yang khusus mengawasi atau menjalankan regulasi K3 di tempat kerjanya tempat kerjanya dia tadi. Contohnya itu seperti ahli K3 umum atau HSE man, safety man-nya, HSE officer-nya atau manajer HSE-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat di area sekitar kerjanya itu ada nggak simbol-simbol ataupun sign-sign K3, sign-sign lingkungannya. Itu yang pertama. Itu bisa dilihat secara kasat mata ya Pak, yang dilihat secara kasat mata. Atau kita lihat karyawannya pakai APD lengkap nggak Pak, dilengkapi nggak APD-nya. Nah, itu yang bisa dilihat secara kasat mata. Tapi memang banyak lagi nih Pak yang kalau mau melihat itu, misalnya ada nggak kebijakan K3-nya, atau ada nggak
dia melakukan pemantauan K3 baik itu dari fisik pekerjanya dengan melakukan MCU misalnya Pak, MCU tahunan atau pemeriksaan kualitas udara lingkungan kerja per semester atau per setahun. Itu kan ada ini, atau pemeriksaan uji riksa terhadap mesin-mesinnya. Nah, ini kan ada regulasinya, Pak. Jadi ya banyak, ada yang bisa dilihat secara kasat mata, ada yang bisa dilihat dari mendalam. Gitu. Ternyata gitu juga ya Pak. Tapi sepertinya kalau pandangan di teman-teman Kadin itu sepertinya agak ribet nih Pak. Nah, kalau agak ribet ini, apakah nanti ada trik-trik simpelnya Pak? Tapi tunggu dulu Pak, jangan dibahas. Nanti kita di akhirnya Pak. Nah, jadi gini Pak, kalau untuk penerapan K3 ini, ternyata itu kan butuh Pak. Dan bisa juga untuk menaikkan citra perusahaan nih. Kalau tidak diterapkan oleh perusahaan Pak, biasanya ada sanksi nggak? Nah, sebenarnya Pak, ketika poin-poin penerapan K3, kewajiban penerapan K3 itu sudah terpenuhi di tempat kerja, itu sebenarnya harus, karena ini bicara undang-undang Pak ya. Undang-undang. Kalau bicara Indonesia kan undang-undang ini suatu ketetapan hukum yang kuat nih Pak. Benar Pak. Nah, sanksinya ada Pak di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tadi itu. Tapi contohnya gimana Pak? Di situ jelas tertera itu didenda jika terjadi kecelakaan kerja, maka si pemberi kerja akan didenda kurungan maksimal 3 bulan atau denda 100.000. Denda 100.000 ya? Denda 100.000. Tapi kan itu dibuat di tahun 70. Kalau dilihat value nilai rupiahnya kan memang di tahun itu mungkin 100.000 udah cukup tinggi lah Pak ya. Tapi kan sekarang kan enggak juga. Nah, tapi makanya dia ada pembaruan-pembaruan melalui Permenaker tadi untuk menutupi kekurangan Undang-Undang 1 tahun 70 tadi Pak. Contohnya juga ketika perusahaan tadi tidak menerapkan K3 di tempat kerja, maka dia biasanya akan diberi surat teguran dulu. Tidak mengindahkan, nanti diberi surat teguran kedua mungkin, atau tidak mengindahkan lagi surat peringatan, sampai nanti ketika memang dilihat jika perusahaannya ini punya potensi bahaya yang tinggi, maka nanti bisa dicabut izin operasional usahanya Pak. Oh, cabut izin juga? Iya. Kalau segel gimana Pak? Bisa segel juga? Bisa segel. Bisa segel Misalnya dia sudah terjadi kecelakaan kerja nih ya, sampai fatality atau merusak lingkungan di sekitarnya kan masyarakat, ya bisa disegel Pak. Nah, bisa disegel. Ini kan kalau perusahaan pabrik misalnya Pak, disegel sampai 1-2 hari, kan dia sudah kehilangan berapa nilai pendapatannya gitu. Value ke penghasilannya itu kan sudah berkurang jauh nih Pak. Nah, daripada dia harus mengeluarkan misalnya menyediakan satu orang HSE atau safety man untuk di perusahaannya, menyediakan APD gitu kan. Nah, ini kan ya penerapan K3 itu mungkin mahal di awal Pak. Tapi seiring berjalannya perusahaan ini akan mendapat keuntungan yang memang tidak kelihatan, tapi menjaga proses dan kualitas dari si perusahaan tadi Pak. Kembali lagi ke citra baik ya Pak ya? Iya, ke citra baik tadi dan ya hubungan baik dengan klien-klien si perusahaan tadi lah Pak. Itu kawan Kadin, kalau tidak menerapkan K3 bisa jadi izin operasional dicabut dan bahkan bisa disegel. Nah, kawan Kadin yang belum menerapkan K3, boleh nih. Mungkin berkonsultasi dengan Kadin ya, Pak ya? Boleh, Pak. Ya. Jadi, Pak, ini kan kita udah cerita nih, sanksinya, kendalanya, fungsi K3 itu sendiri. Jadi sebenarnya, Pak, ini kendalanya sekarang ini, Pak, kembali lagi kepada perusahaan, Pak. Ada perusahaan yang skala kecil, ada perusahaan skala menengah, ada perusahaan skala besar. Mungkin kalau kita bilang skala besar sudah sebagian menerapkan lah, Pak. Atau mungkin seluruhnya sudah menerapkan. Yang menengah dan kecil ini kan masih belum semuanya nih Pak. Ada nggak trik-trik khusus yang simple Pak? Kembali lagi ke pertanyaan yang tadi. Simple tapi dia sudah bisa menerapkan K3-nya dulu Pak. Sembari menunggu skala perusahaannya meningkat juga kan Pak. Karena ini kan bisa menaikkan citra baiknya juga. Nah, bagaimana Pak trik-trik khususnya Pak? Ada Pak. Tinggal nanti si perusahaan ini, walaupun dia kecil, dia tinggal melakukan identifikasi potensi bahaya Pak di tempat kerjanya. Oh, contoh potensi bahayanya dia hanya kebakaran. Bagaimana dia cara penerapan K3-nya?
ya dia misalnya melihat kebakaran kelistrikan, maka dia harus memodifikasi ataupun menyediakan aliran listriknya itu dengan cara yang baik. Pencegahan kebakarannya bagaimana? Dia menyediakan APAR yang sesuai dengan spesifik kebakarannya tadi. Kalau dia kelistrikan, dia menyediakan APAR CO2. Nah, itu kan sudah bagian dari penerapan ketiga, Pak. Ternyata APAR itu ada macam-macam ya, Pak? Banyak, Pak. Oh, banyak macamnya. Banyak. Oh, kalau itu penerapannya berarti fungsinya beda-beda gitu. Beda-beda. Nah, jadi nggak harus dia menyediakan perusahaan kecil, misalnya, dia harus menyediakan hidran. Nggak juga, Pak. Nggak juga, karena kan ya menyediakan hidran saja sudah berapa. Sementara unit bisnisnya mungkin masih kecil kan, core bisnisnya masih kecil. Jadi nggak mungkin juga dipaksakan gitu. Atau dia mengidentifikasi potensi bahayanya, misalnya di tempat kerjanya itu hanya sebatas area licin. Nah, mungkin dia bisa memodifikasi di tempat kerjanya itu lantainya nggak keramik, misalnya kan. Nah, dia hanya area pergudangan, kan nggak mungkin juga dia menyediakan misalnya hidran tadi, Pak. Dia APAR saja cukup gitu. Kan ini sebenarnya beberapa waktu lalu sudah kita laksanakan juga kan, Pak, untuk sosialisasi K3 untuk bagi perusahaan-perusahaan tadi. Berarti kalau nanti gini, Pak, kalau ada dari kawan-kawan Kadin mau ini, Pak, penerapan K3 atau bertanya-tanya ke K3, bisa ke Kadin, Pak? Oh, boleh kali, Pak. Bisa. Bisa ya, Pak ya? Ke Pak Riki bisa, langsung ke saya juga bisa kan? Oh, gitu ya, Pak ya? Bisa. Jadi kawan-kawan Kadin di Kadin ternyata menyediakan juga bagaimana konsultasi K3 supaya citra perusahaan teman-teman ataupun kawan-kawan Kadin juga bisa menjadi lebih baik dan lebih meningkat lagi.